Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari Universitas Halu Oleo Kendari, Fakultas Farmasi. Hari ini kita akan membahas materi yang sangat menarik dan bermanfaat tentang cemaran pestisida dalam bidang farmasi. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah standarisasi bahan obat alam atau SBOA dengan dosen pengampu Hasnawati SSI MSc. Adapun anggota kelompok 10 yaitu pertama Merlin Ayansari dengan NIM O1A122040, kedua Mudarsan dengan NIM O1A122232, kemudian ketiga yaitu Nur Aziza Ansar dengan NIM O1A122240. Berikut adalah poin-poin yang akan kami bahas, kemudian saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baiklah, kita langsung masuk saja. Poin yang pertama yaitu pendahuluan. Cemaran pestisida adalah kontaminasi bahan baku herbal atau ekstrak dengan residu pestisida yang digunakan dalam budidaya atau pengolahan tanaman. Pestisida adalah zat kimia yang digunakan untuk membasmi hama, gulma, penyakit tanaman, dan organisme pengganggu lainnya. Dalam budidaya tanaman, pestisida terjadi ketika residu pestisida yang digunakan dalam proses budidaya atau pengolahan tanaman sebagai bahan baku herbal terbawa atau masih terikat dalam produk akhir. Selanjutnya, poin yang kedua itu metode uji. Metode yang digunakan pengujiannya yaitu kromatografi gas atau GC, di mana dapat mengidentifikasi dan mengukur jenis dan kadar pestisida yang berbeda. Selanjutnya, prosedur uji. Sampel adalah simplicia dengan kriteria penggunaan sangat luas karena telah digunakan sebagai spesialis obat sehingga memungkinkan tanaman tersebut ditanam atau dibudidayakan. Simplicia tersebut adalah daun wungu, daun tempuyung, daun sambiloto, dan herba pengangan. Sampel diambil pada musim kemarau. Adapun tempat pengambilan adalah 3 kota besar dari 3 provinsi di Pulau Jawa yaitu Perkebunan Manako Bandung Jawa Barat, Balai Tanaman Obat BPTO Tawangmangu, dan Perkebunan Purwodadi Malang Jawa Timur. Jumlah sampel di 3 kota dikali 4 jenis simplicia yaitu sama dengan 12 sampel. Bahan baku pembanding yang digunakan berjumlah 17 jenis pestisida organoklorin, HCB, kloranolin, lindan, heptaklorin, aldin, heptaklor, epoksida, OPDDE, A-endosulfat, PPDDE, diandrin, OPDD, endrin, PPDD, B-endosulfan, OPDDT, endosulfat, sulfat, PPDDT, bahan pereaksi isoktan, toluena, propanol, natrium sulfat. Selanjutnya, alat yang digunakan yaitu pencincang, blender, sentrifuga, kapas, dan kuarsa, tabung reaksi berskala dengan tutup kaca, kertas saring diameter 110 mm, seperangkat alat kromatografi gas dengan detektor ACD, kolom CV Seal 13 CB 30 kali 0,5 mm, fuset silika WVCOT. Selanjutnya, penetapan residu pestisida menggunakan gas kromatografi. Penetapan validasi pengujian secara simultan dilakukan pengujian blanko, sampel, dan spike sampel dengan menentukan perolehan kembali atau recovery baku pembanding yang ditambahkan dalam sampel. Jenis residu pestisida yang diperiksa sesuai dengan petunjuk WHO dan sesuai dengan jenis pestisida yang beredar di Indonesia. Selanjutnya, penyiapan larutan baku pembanding. Ditimbang sejumlah baku pembanding pestisida dilakukan secara bertingkat dengan ISO oktana hingga diperoleh kadar yang ditentukan. Penyiapan larutan uji. Sejumlah contoh dicuci dan diiris, kemudian ditimbang secara seksama dengan 50 gram dan dimasukkan ke dalam blender, ditambahkan 100 ml toluen dan 50
ml propanol dilumatkan selama paling sedikit 3 menit. Dicampurkan tersebut diendap dituangkan melalui corong yang diberi wol kuarsa. Ekstrak dipindahkan ke dalam corong pisah, kemudian ditambahkan 250 ml larutan natrium sulfat 2%. Kocok selama 1 menit. Dibiarkan terpisah, lapisan air dibuang, biarkan emulsi dalam corong pisah. Pencucian diulang dengan 250 ml larutan natrium sulfat 2%, buang fase air. Selanjutnya penyiapan larutan uji. Sejumlah 10 ml fase toluene dimasukkan ke dalam tabung reaksi tertutup kaca, ditambahkan 1 gram penyerap campuran, tabung ditutup, campuran dikocok kuat selama 1-2 menit. Selanjutnya disaring melalui kertas saring sehingga diperoleh larutan uji. Selanjutnya penyiapan larutan atau spike sampel. Sejumlah sampel yang sama dengan digunakan dalam larutan uji, ditambahkan pembanding klortanonil, alpha endolspon, OP, DTT, enrin, PPDD, beta endosulfan, endosulfan sulfat masing-masing 0,5 mg per kilogram dan heptaklor 0,1 mg per kilogram. Selanjutnya diperlakukan sama dengan penyiapan larutan uji. Selanjutnya penetapan kadar larutan pembanding, larutan uji, larutan spek sampel, dan larutan blanko diperlakukan sama dengan larutan uji masing-masing. Disuntikan sejumlah 1 ke dalam kromatografi gas. Selanjutnya, dari hasil pengujian simplisia diketahui hasil residu pestisida organoklorin lindan positif dalam daun ungu yang berasal dari Tawangmangu dan pegangan yang berasal dari Malang. Selain itu, pegangan tersebut positif mengandung aldrin dan OPDDI, sedangkan pegangan yang berasal dari Jawa Barat atau Manako positif mengandung hepataklor dan OPDDI. Hasil penetapan kadar residu pestisida golongan organoklorin terdeteksi adanya residu lindan dengan kadar 0,24 mg per kilogram pada daun ungu Tawangmangu, lindan 0,36 mg per kilogram, aldrin 0,31 mg per kilogram, dan OPDDI 0,54 mg per kilogram pada pegangan yang berasal dari perkebunan Purwodadi serta pegangan yang berasal dari perkebunan Manako mengandung hepataklor 0,15 mg per kilogram dan OPDDI 0,11 mg per kilogram. Dari hasil pengujian residu pestisida organoklorin, berdasarkan jenis baku pembanding yang digunakan terdeteksi residu lindan, aldrin, dan OPDDE. Mengingat jenis pestisida lindan, aldrin, dan hepataklor merupakan pestisida yang telah dilarang berdasarkan keputusan Menteri Pertahanan. Sedangkan pestisida jenis OPDDE merupakan hasil uraian dari DDT atau diklorodifenyl trichloroethan yang telah dilarang berdasarkan keputusan bersama Mendagri, Menkes, dan Menpan nomor 33 tahun 1983. Hasil penelitian melaporkan bahwa tanah yang telah mendapatkan perlakuan DDT, aldrin, dan lindan setelah 15 tahun masih terdapat sisa 10,6% DDT, 5,8% aldrin, dan 0,2% lindan, dan dari hasil penelitian mengenai kestabilan senyawa klor organik di dalam tanah setelah 20 tahun masih terdeteksi 13,5% hepataklor. Hasil dari penelitian ini menunjukkan kadar aldrin dalam bahan obat tradisional lebih tinggi dari BMR untuk sayuran 0,1 mg per kilogram, daging 0,2 mg per kilogram, dan buah-buahan 0,05 mg per kilogram. Begitu pula dengan hepataklor, kadar melebihi dari BMR yang dipersyaratkan untuk sayuran 0,05 mg per kilogram, tomat 0,02 mg per kilogram, dan jeruk 0,01 mg per kilogram. Sehingga jika BMR ini diterapkan pada simplisia, maka akan banyak bahan obat tradisional yang tidak memenuhi persyaratan, sedangkan konsumsi simplisia tidak sebanyak jika tidak mengkonsumsi makanan. 2 simplisia pegangan positif terdeteksi residu pestisida organoklorin karena sifat tanaman tersebut yang tumbuh di tempat terbuka atau di tempat naungan tanaman lain dan pada tanah yang lembab dan subur seperti di tegalan, padang rumput, tepi parit yang kemungkinan dahulu di daerah tersebut terpapar oleh pestisida organoklorin sebagai pembasmi hama. Adapun kesimpulan dari materi ini yaitu uji cemaran pestisida merupakan langkah penting dalam memastikan keamanan pangan.
di mana pengujian ini membantu mendeteksi keberadaan residu pestisida yang berpotensi membahayakan kesehatan tubuh manusia. Di mana dengan metode penerapan ini pengujian yang tepat dan memadai serta mengikuti regulasi dan standar yang berlaku, kita dapat mengurangi resiko cemaran pestisida dan menjaga kualitas produk pangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengawasan dan pengujian secara teratur untuk memastikan keamanan pangan. Sekian dari video kami, terima kasih telah menyimak dan menontonnya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.